ketiga, sebagian kecil peserta didik tidak terlalu paham langkah-langkah mengerjakan RKPD. Yang terakhir, peserta didik masih malu atau belum terbiasa presentasi di depan kelas. Tahapan modul ajar yang tidak maksimal. Secara keseluruhan mungkin sudah terlaksanakan semua sitaknya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, akan tetapi proses pembelajarannya yang masih kurang tersusun rapi. Solusi yang diambil dari kendala yang dihadapi, yang pertama mempersiapkan dan mengecek kelayakan alat seperti HP yang digunakan. Dua, mengkondisikan peserta didik supaya bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Tiga, membimbing peserta didik dalam mengisi LKPD agar semua peserta didik memahami langkah-langkah kegiatan di dalamnya. Empat, memberi semangat dan bimbingan supaya peserta didik tidak malu dalam mempresentasikan hasil tugasnya. Adapun kelebihan dan kekurangannya dalam pembelajaran, kelebihannya menerapkan TIPED dalam pembelajaran. Dua, siswa aktif dalam pembelajaran karena kegiatan terfokus pada siswa. Yang ketiga, siswa antusias dalam pembelajaran karena belajar praktik langsung. Yang keempat, adanya tutor sebaya di dalam kelompok. Adapun kekurangannya, ada beberapa peserta didik yang belum memahami langkah-langkah LKPD dan cara menggunakan media belajar. Yang kedua, sulit mengontrol peserta didik ketika sedang berdiskusi. Yang ketiga, terbatasnya waktu ketika diskusi. Rencana tindak lanjutnya membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi menggunakan TPACK dan media pembelajaran yang interaktif. Adapun observasi pembelajarannya, kegiatan pendahuluannya alhamdulillah menurut saya sudah maksimal. Nah, di kegiatan inti siswa yang menyajikan presentasinya yang masih kurang maksimal. Kegiatan penutup alhamdulillah maksimal. Mungkin hanya ini hasil refleksi dari saya, Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dara. Sudah muncul. Sudah, Bu. Oke. Di sini kendala yang dihadapi yaitu durasi waktu untuk limit terbatas sehingga harus membuat link baru. Kemudian peserta didik merasa tegang karena ada beberapa kamera dan seorang guru yang membantu proses perekaman video. Kemudian konsentrasi peserta didik tidak maksimal dalam belajar karena kondisi sekolah sedang dalam keadaan class meeting. Selanjutnya, untuk solusi dari kendala yang dihadapi yaitu mempersiapkan link cadangan limit untuk dosen dan gumong ketika sit-in. Memotivasi peserta didik bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan pada proses pembelajaran. Kemudian mencari ruangan yang cukup tenang agar peserta didik bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Kelebihannya, peserta didik senang dengan model pembelajaran PBL berbasis TPACK di kelas. Kemudian peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompok. Adanya tutor sebaya yang membantu proses belajar lebih bermakna. Kekurangannya, ada beberapa peserta didik yang belum terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa peserta didik belum memahami petunjuk pengerjaan RKPD. Untuk rencana tindak lanjut yaitu menggunakan media yang lebih menarik lagi untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian melakukan koordinasi lebih lanjut dengan rekan sejawat tentang proses perekaman agar lebih maksimal. Kemudian untuk refleksi secara keseluruhan, kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu video hasil rekaman belum maksimal, kemudian audio peserta didik saat diskusi dan presentasi kurang jelas, alat dan bahan peserta didik dalam belajar tidak lengkap, peserta didik kurang aktif dalam tanya jawab, dan durasi link limit yang terbatas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini yaitu mengikuti kegiatan pengantar PPL 1 dengan dosen, gumong, dan mahasiswa PPG lainnya. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum PPL 1,
melaksanakan kegiatan PPL dan mengunggah video PPL ke YouTube atau Drive dan mengirimkan link ke RMS. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu berkoordinasi kembali dengan rekan sejawat yang membantu perekaman agar video yang dihasilkan dapat stabil dan maksimal. Peserta didik diberikan motivasi dan penguatan agar rileks untuk belajar walaupun dalam keadaan direkam, dan memperbaiki segala sesuatu yang dianggap kurang maksimal agar kegiatan PPL 2 dan seterusnya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu dosen pembimbing, gumong, kepala sekolah, dan juga teman sejawat. Dan melakukan diskusi dengan teman-teman mahasiswa peserta PPG untuk mendapatkan masukan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu Dara. Berikutnya mungkin yang sudah raise hand Bu Heri, kemudian Bu Dwi, setelah itu Pak Novi. Ya, terima kasih Bu dosen. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan refleksi praktik pengalaman lapangan PPL 1 yang saya lakukan pada hari Sabtu kemarin tanggal lupa ya kemarin. Temuan-temuan saat melakukan PPL 1 yaitu kekurangannya letak kelas yang jauh dari ruang guru sehingga saat PPL harus menggunakan kelas yang lebih dekat agar saat melakukan kegiatan tidak terkendala jaringan. Guru membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan alat dan media pembelajaran karena mengajar menggunakan alat dan media seperti PPT belum terbiasa digunakan saat mengajar. Kemudian kendalanya dari siswa, ada beberapa siswa yang bertanya, kapan mulai belajar Bu Guru? Karena yang dianggap belajar hanya saat ditugaskan membaca dan menulis seperti kebiasaan belajar selama ini. Kemudian siswa sulit diarahkan untuk berkelompok. Siswa sulit diarahkan untuk melakukan presentasi. Siswa tidak ada yang memberikan tanggapan saat kelompok lain melakukan presentasi. Masih ada siswa yang keluar masuk kelas saat proses belajar mengajar. Ada beberapa siswa yang tidak membawa alat tulis sehingga guru harus disiapkan oleh guru. Kemudian kelebihannya, siswa terlihat antusias saat belajar karena melihat video dan gambar pada slide PPT. Siswa lebih aktif mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan guru yang mengarah pada materi yang akan dipelajari. Siswa lebih aktif menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik secara berkelompok maupun secara individu. Mungkin hanya ini, mohon arahan bimbingan dan solusi dari Bu dosen dan Bu Gumong terhadap kendala dan kelemahan saat melakukan PPL 1 untuk menjadi perbaikan dalam kegiatan PPL 2 nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heri. Berikutnya silakan Bu Dwi. Siap Bu dosen, izin berbagi layar Bu dosen. Maaf ya, saya masih di Canva karena takut ada yang harus diperbaiki. Sebentar ya.
Oke, sudah bisa Ibu, silakan. Ya, ini refleksi pelaksanaan PPL 1 dari saya. Pelaksanaan PPL ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di kelas 16 dan Perapat 1 dengan jumlah peserta didik 29 yang terdiri dari 17 laki-laki dan 12 perempuan. PPL ini dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. RPP PPL-nya, pelaksanaan PPL 1 dilaksanakan sesuai dengan RPP kelas 6 semester 1 mata pelajaran matematika, materinya operasi hitungan campuran, alokasi waktunya 3x30 menit, pendekatannya menggunakan scientific debate, mode pembelajarannya PBL, metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan PPL adalah menyiapkan perangkat ajar yang akan digunakan dalam kegiatan PPL, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPL, meminta bantuan anak dan rekan di sekolah untuk merekam kegiatan pembelajaran agar dapat fokus dalam pelaksanaan PPL. Yang keempat adalah memotivasi peserta didik untuk hadir di dalam kelas karena pada hari Sabtu Minggu peserta didik melaksanakan bersami sehingga pada hari Senin banyak yang izin tidak masuk. Kendala yang ditemukan saat melaksanakan PPL yang pertama adalah ada salah satu perangkat yang tidak dapat berfungsi maksimal karena terkendala jaringan. Laptop yang tadinya akan digunakan untuk kegiatan Meet itu tidak nyambung ke jaringan. Akhirnya saya Meet menggunakan iPad kemarin. Yang kedua adalah Mac yang digunakan sempat bermasalah di awal pembelajaran. Yang ketiga, listrik sempat turun mengakibatkan jaringan WiFi dan unit dengan Bu Gumung terputus untuk beberapa saat walau tidak lama. Durasi waktu pelaksanaan PPL lebih lama dari alokasi waktu di RPP untuk memenuhi kelengkapan sintaks pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah baru diketahui di video rekaman ada suara kipas saat guru melakukan presentasi dan mengganggu pada saat proses editing. Perbaikan yang harus dilakukan adalah yang pertama mempersiapkan perangkat yang lebih baik dan mencoba perangkat sebelum pelaksanaan PPL. Yang kedua adalah menginformasikan berulang-ulang kepada rekan di sekolah agar saat pelaksanaan PPL semua dapat mengurangi penggunaan listrik sehingga listrik tidak turun. Yang ketiga adalah harus melakukan kegiatan PPL pembelajaran lebih baik daripada PPL 1. Nah, demikianlah hasil refleksi saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Heri. Yang terakhir silakan Pak Novi. Baik. Baik, sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Proses. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan refleksi meliputi di sini kendala yang dihadapi, tahapan RPP yang belum tercapai, solusi dari kendala yang dihadapi, kelebihan dan kekurangan pembelajaran, rencana tindak lanjut, observasi pembelajaran, dan refleksi keseluruhan. Yang pertama, kendala yang dihadapi pengambilan video hanya satu tempat saja. Yang kedua, keadaan di luar sekolah sedang ramai karena ada kelas meeting. Yang ketiga, PPT pada saat pembelajaran hang. Yang keempat, beberapa siswa kurang aktif. Dan yang kelima, sinyal yang kurang sehingga ibu dosen tidak bisa sit-in sampai akhir. Tahapan RPP yang belum tercapai yaitu tampilan video pembelajaran pada PPT hanya sebagian karena PPT-nya hang atau tidak berfungsi. Solusi dari kendala yang dihadapi, yang pertama pengambilan video harus diambil dari beberapa tempat. Volume speakernya kurang besar sehingga harus diperbesar nantinya. Yang ketiga, pengoperasian PPT harusnya diuji coba terlebih dahulu sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan. Yang keempat, memberikan semangat lebih agar siswa lebih aktif lagi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menerapkan TPACK dalam pembelajaran.
Yang kedua, siswa lebih fokus dalam pembelajaran, siswa lebih interaktif dalam berdiskusi. Kekurangannya ada beberapa siswa tidak hadir dikarenakan sudah tidak efektif karena ada class meeting waktu itu. Yang kedua, ada beberapa sebagian siswa yang kurang aktif. Rencana tindak lanjutnya, guru akan memunculkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi dan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Observasi pembelajaran di sini dalam kegiatan pendahuluan saya rasa sudah maksimal. Cuma yang kurang maksimal menurut saya pada saat kegiatan penggunaan media pembelajaran, pada hal ini PPT, ya, karena hanya separuh saja tiba-tiba PPT-nya naik. Lalu refleksi keseluruhannya, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja ketika video pembelajaran berlangsung tidak semua terputar diakibatkan hangnya PPT tersebut. Jadi hanya separuh materi yang tersampaikan. Akhirnya saya menggunakan plan B, yaitu dengan menerangkan sebagian materi di papan tulis. Lalu kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, yaitu saya senang sekali dan bersyukur sudah bisa menyajikan pembelajaran dan bisa memberikan pembelajaran berbasis TPACK kepada siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, untuk kedepannya saya ingin lebih terampil lagi dalam penggunaan IT dalam pembelajaran agar anak lebih memahami materi. Lalu yang terakhir, upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dengan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam ini, saya akan lebih menekankan pemberian prosesi dan motivasi sebelum pembelajaran serta mengecek media pembelajaran, dalam hal ini PPT-nya. Saya akan selalu menerima kritik, saran, dan masukan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan serta kelebihan dari pembelajaran saya. Terima kasih atas presentasinya. Mohon bimbingan dan arahan Bu dosen dan Bu Gumong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua yang menyampaikan apa yang menjadi temuan ataupun apa yang dirasakan pada saat pelaksanaan PPR 1. Saya beri kesempatan pertama untuk Bu Guru Pamo mungkin memberikan tanggapan, silakan bisa memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu Bapak. Sebentar rasanya Bu Guru Bunda masih. Mohon maaf Bu Bapak, tadi tiang miskomunikasi melihat WA grup yang pikir tadi jam 9. Mohon maaf sebelumnya Bu dosen gitu. Makanya tiang mulainya jam 9 nih. Untuk tadi dari awal sampai akhir tiang hanya beberapa yang bisa tiang lihat gitu kan, tetapi ada beberapa catatan yang sudah tiang ingin sampaikan buat teman-teman, mungkin bisa bermanfaat dan jadi perbaikan untuk semuanya. Ini yang sudah ditayangkan tadi, yang sudah ditembakkan luar biasa, sudah bagus, rata-rata bagus semuanya, tetapi mungkin apa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang mungkin perlu perbaikan di saat pembelajaran atau aksi kegiatan EPPL aksi 2. Yang pertama, mohon maaf ini untuk Ibu Dara Dwi Mayang Sari. Nah, di situ saya perhatikan di tujuan pembelajaran di sini saya mengamati dari RPP-nya, kemudian di saat juga video pembelajaran yang full. Nah, itu yang saya komentari di dalam tujuan pembelajaran. Di sana ada dengan melihat gambar. Mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan dengan mengamatin gambar. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ini Ibu Dara ya, Ibu Dara Dwi Mayang Sari. Kegiatan 2 mungkin lebih dikembangkan lah siswa-siswanya di sana. Mungkin anak-anak hanya istilahnya melihat apa saja tetapi tidak langsung menunjukkan istilahnya benda nyatanya seperti itu. Nah, di situ Ibu menjelaskan tentang bangun prisma, nggih? Betul Ibu Dara, nggih? Iya, Bu. Ya.
Mungkin KPD-nya mungkin lebih dikembangkan lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saat perekaman video, kayaknya di dalam perekaman itu sangat mengganggu sekali guru-guru yang keluar masuk di saat mungkin perekaman di dalam pembelajaran itu, karena mungkin ada beberapa personil guru yang malah menutupin layar di saat kami melakukan pengamatan ataupun penilaian. Pastinya kita memberikan penilaian dari RPP, kemudian dari proses pembelajaran mungkin menggunakan dengan waktu sit-in atau bisa digantikan di dalam video pembelajaran penuh itu. Nah, itu kayaknya ada terganggu, khususnya saya Ibu, mungkin bisa di dalam kegiatan aksi 2, PPL 2 itu mungkin diperbaiki. Kemudian waktu penayangan PPT tentang sifat-sifat prisma, sebaiknya guru menunjukkan yang ingin dijelaskan, misalnya tentang prismanya tidak langsung ditunjukkan di dalam layar, tetapi mungkin di dalam cukup di laptopnya saja, sehingga anak-anak itu kadang mungkin tidak istilahnya fokus, bukan tidak fokus ya, tidak terhalang gitu dengan badannya Ibu atau bagaimana. Mungkin dari layar Ibu menunjukkan dengan kursornya, pasti di sana di layar itu akan tampil kursor itu mana yang ingin Ibu jelaskan. Nah, kemudian tentang prisma, di sana nanti mungkin bisa juga akan dirangkum dari anak-anak hasil diskusi anak-anak tentang prisma, tentang sifatnya, tentang sisi rusuk dan titik sudut. Bisa dari sana kita simpulkan menentukan prisma segi N. Itu untuk Ibu Dara. Kemudian untuk istilahnya Pak Marjuki mungkin sudahnya bagus. Kemudian cuman untuk tampilan PPT-nya perlu diperbesar untuk Pak Marjuki. Berlanjut ke Pak Bu dosen, yang lanjutin ke semuanya enggak masalah Bu dosen? Ayo. Enggak masalah Ibu. Oh, nggih. Yang lanjutin keseluruhan nggih? Nggih. Ini kemudian untuk Bu Matildis nih, di saat pertama yang sit-in suaranya tidak terdengar. Semoga hanya perekaman di saat ini saja Ibu, di saat kedua untuk perbaikannya di awal itu memang tidak terdengar, mungkin speakernya atau bagaimana tidak diaktifkan. Lupa nyalain mikrofon Ibu, ya. Dinyalakan. Mungkin itu jadi evaluasi ke depan yang berikutnya. Nah, kemudian untuk alokasi waktu di dalam modul ajar itu 2 kali pertemuan, tapi pelaksanaannya 105 menit. Mungkin atau saya bagaimana, coba Ibu lihat dalam RPP-nya Ibu. Baik Ibu. Ya. Kemudian di dalam presentasi hasil diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang masih belum konsentrasi untuk memperhatikan kelompok yang lain. Jadi pengelolaan kelas juga yang mungkin perlu Ibu perhatikan lagi. Baik Bu, siswa kelas 1, ya baik. Mungkin banyak-banyak kita mengarahkan anak-anak kita. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Untuk yang keempat, untuk Bu Anissa Karunia Tanzi. Di sini di tujuan pembelajaran di RPP-nya, dengan mengamati media PPT yang ditampilkan, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Di situ dalam kurung prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Mohon maaf. Tetapi ternyata di dalam prosesnya kok tidak menemukan. Tapi di situ di tujuan pembelajaran, di sana dituliskan dengan mengamati media PPT yang ditampilkan peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Di situ ada prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Tetapi sepertinya di situ hanya sebagai apresiasi atau sekedar apa, tetapi di situ dijadikan tujuan pembelajaran. Tidak ada ditayangkan PPT-nya. Itu mungkin saya yang kurang pengamatan bagaimana, tapi saya di dalam melihat video keseluruhan saya tidak menemukan tayangan PPT yang keseluruhan tentang prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan di saat kegiatan inti, Ibu fokus ke prisma dan limas,
Prisma dan tabung. Prisma dan tabung ya. Kalau anu aja saya lihat kemarin disuruh membuat prisma, membuat apa Prisma istilahnya dan tabung. Ya, prisma dan tabung. Mohon maaf itu. Kemudian yang di situ Ibu, kemudian saat perekaman juga, nah itu kayaknya agak terganggu sekali Ibu. Di situ ada teman guru Ibu yang duduk. Jadi apa di sana Ibu? Di belakang itu kebetulan untuk Google Meet-nya, Ibu saya minta cek kalau ada sesuatu nanti di Google Meet-nya mungkin biar bisa bantu seperti itu. Oh, iya. Tetapi kayaknya rasanya kok banyak personil juga. Mungkin saya lihat, mungkin di saat merekam untuk video full, mungkin bisa tidak diarahkan ke teman-teman yang notabene ingin membantu Ibu. Karena di situ kayaknya ada yang di depan, ada yang di belakang, ada di samping, di pojok itu terekam semuanya, gitu. Kemudian Ibu, mohon maaf ini, di saat Ibu menentukan rumus segi N, nah Ibu ingin saya tanyakan, di saat menentukan rumus prisma segi N, ya, kalau tidak salah Ibu, ya? Iya, menentukan banyak sisi, sudut, dan rusuk. Makanya prisma segi N punya sisi, rusuk, sisinya, rusuknya, dan titik sudut. Nah, Ibu, apakah Ibu itu memberikan rumus secara istilahnya anak-anak ini rumus menentukan sisi segi N, prisma segi N, kemudian rusuk segi N, ataupun titik sudut segi N? Nah, ini ingin saya tanyakan ke Ibu, bagaimana ya? Bagaimana Ibu? Mohon maaf, suaranya agak. Mohon maaf, suara saya kurang terdengar ya. Karena di sini sedang ada acara juga Ibu. Oh gitu, ya. Di sini ini kita sorotin tentang materinya. Iya. Di saat Ibu menentukan rumus prisma segi N dari sisinya, rusuknya, ataupun titik sudutnya, itu apakah Ibu menentukan rumus itu secara langsung? Anak-anak, rumus sisi prisma segi N itu begini, titik sudutnya seperti ini. Apakah itu Ibu langsung menentukan rumusnya langsung, memberikan teorinya langsung? Kebetulan itu ada di video pembelajarannya, jadi saya jelaskan kembali ke anak-anak seperti itu Ibu. Oh ya, di dalam video pembelajarannya apakah di sana diberikan konsep bagaimana menemukan rumus segi N? Rumus segi sisinya, sisi, rusuk, dan titik sudut. Jadi segi N itu N diambil dari banyaknya sisi prisma tersebut, sisi alas prismanya. Oke, iya Ibu. Mungkin saya hanya lebih memberikan masukan di saat Ibu menentukan rumus atau memberikan rumus kepada anak-anak, mungkin dari hasil kesimpulan atau dari hasil rekap anak-anak. Di sana kan tentang sisi prisma segi N ya Ibu ya. Di sana prisma segi N, kemudian sisinya. Di sana kan kalau prisma segitiga ternyata sisinya 5. Kemudian prisma segi 4 ternyata sisinya 6. Kemudian sisi prisma segi 5 ternyata sisinya 7. Nah, sebenarnya dari sini Ibu bisa menentukan kalau misalnya menggunakan rumus N+2 itu sisinya itu bisa dari rekap itu dengan pola yang ada di sana. Dari anak-anak yang bersama anak, maksud saya bersama anak menentukan prisma segi N, tidak hanya mencari dari video pembelajaran, tapi nanti takutnya anak-anak itu bingung dari mana ini rumus, berarti dia hanya mendapatkan teorinya saja. Baik Ibu. Okay. Nah, kemudian di sana juga diminta membuat model prisma, model prisma. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu pernah mengajarkan jaring-jaring? Jaring-jaring itu sebelumnya sudah ada di kelas 5 ya. Oh gitu. Nah makanya, apakah di situ anak-anak, apakah di dalam kertas yang Ibu buat, yang Ibu berikan di saat membuat istilahnya jaring model itu, apakah sudah ada sket untuk jaring-jaringnya atau bagaimana itu? Di gambar itu sudah ada Ibu. Oh, sudah ada jaring-jaringnya, jadi dia tinggal hanya menggunting berarti ya Ibu ya? Iya Ibu. Oh iya. Berarti mungkin itu kalau misalnya anak dibiarkan membuat model pembelajaran, mungkin Ibu memberikan tugas anak-anak coba membuat prisma, kayaknya agak kesulitan menentukan jaring-jaring ya. Berarti itu di sana mungkin dilengkapi untuk tujuan pembelajarannya, ditambahkan atau LKPD-nya dengan mungkin dilengkapi dengan ditunjukkan kalau itu dengan adanya jaring-jaring gitu. Iya Ibu. Gitu untuk Bu Anissa Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk Pak Novi Ibrahim.
Pak Novi Ibrahim di sini yang saya bisa amati. Mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya terlalu cepat nggih? Ya, cukup Bu. Jelas, alhamdulillah. Jelas, Ini Bu. Pak Novi Ibrahim, pendahuluan tertulis satu nusa satu bangsa, tetapi yang dinyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oh iya. Begitu tambahnya. Kemudian untuk menemukan rumus volume balok, bisa itu Bapak kayaknya saya lihat langsung menentukan volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah begitu Bapak nggih? Sesuai yang di video pembelajarannya Bu, tapi video pembelajarannya waktu itu sempat hang, jadinya nggak full. Sebenarnya di sini ada konsep. Tulis. Konsepnya pastinya bagaimana kita menentukan rumus volume, itu ada konsep setidaknya menggunakan mungkin di setiap video pembelajaran menggunakan kubus satuan seperti itu Bapak. Oke. Nah, ini juga di dalam tujuan pembelajaran yang saya sorotin Bapak Novi, di situ peserta didik mampu membandingkan bangun ruang balok dengan benar. Nah, di sini kayaknya masih peserta didik mampu membandingkan bangun ruang balok yang benar. Bangun ruang yang balok yang bagaimana? Pastinya kalau membandingkan ada yang dibandingkan gitu. Nah, di situ mungkin lebih dilengkapi membandingkan dua bangun ruang balok atau bangun ruang balok yang bagaimana, yang panjangnya lebih mungkin kemarin yang Bapak tayangkan kan ada yang berdiri balok itu, ada yang menggunakan kit. Mungkin untuk kalimat tujuan pembelajarannya Bapak mungkin dilengkapin, karena di situ hanya menuliskan peserta didik mampu membandingkan bangun ruang balok dengan benar. Mungkin lebih dilengkapi bangun ruang balok yang bagaimana, atau dua ruang balok, atau yang mungkin apa yang dimaksud dengan Bapak. Baik Bu, baik. Nah, kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang balok dengan tepat. Nah, di sini kayaknya belum spesifik juga, karena di situ untuk ruang balok itu bisa berhubungan dengan luas permukaannya ataupun dengan volume. Kalau memang diharapkan Bapak maksudnya kalau di sana memang Bapak menginginkan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume, mungkin bisa dilengkapi dengan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume bangun ruang balok. Iya. Baik Bu. Itu untuk Pak Novi Ibrahim Bapak. Nah ini untuk Pak Heri, Bu Heri. Bu mau. Ini Ibu Heri, di sana secara bergiliran menyanyikan lagu, tetapi di RPP-nya di sana secara bergiliran membaca. Nah, teks perlu diperbaikin gitu. Tetapi yang terjadi yang saya amati Ibu bergilirannya menyanyi. Fungsinya. Nah, itu untuk Bu Heri mungkin jadi perbaikan, yang lainnya yang alhamdulillah bagus Ibu. Cuma itu. Makasih banyak Bu. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Ibu dosen, mungkin pengamatan Bu dosen luar biasa. Iya, makasih banyak Bu. Sami-sami Bu. Ini untuk Bu Lilis Yelis. Ibu Lilis di sini posisi pengambilan gambar hanya dari samping, sehingga saya tidak bisa mengamati materi atau PPT yang ditayangkan. Itu Bu, si HP-nya itu jatuh yang di belakang Bu. Jadi enggak, makanya itu mungkin untuk perbaikannya Ibu. Iya, terima kasih Bu. Aksi kedua, kemudian mohon maaf ini menurut saya mungkin agak karena kayak membiasakan, mungkin tidak setiap saat sih mungkin Ibu lakukan tapi di saat di pembelajaran itu saya melihat Ibu memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri. Iya, maaf Bu. Jadi untuk penting juga karena kita membiasakan menggunakan tangan yang bagus, jadi tangan kanan mungkin itu karena itu divideokan Ibu, jadi terlihat jelas gitu. Itu mungkin kekhilafan Ibu sih saya yakin Ibu tidak seperti itu di saat pembelajaran atau di saat kehidupan sehari-hari.
Nah, kemudian di saat anak presentasi Ibu, di situ kan anak di depan di depan. Ya, Nah, ya. di saat di depan itu kayaknya kena sinar dari LCD gitu kan, cahayanya LCD itu karena Ibu di depan tulis. Nah, anak-anak kayaknya kurang nyaman dengan keadaan seperti itu. Mungkin monitor dari LCD-nya ditutup sementara menggunakan buku atau kertas. Iya, iya. Ini untuk yang Ibu Dwi Ati Puji Lestari. Ya, Bu Guru. Jadi di saat Ibu Dwi Ati di saat pendahuluan ada yang tidak urut kayaknya Ibu, ya mungkin itu manusiawi Bu ya. Saya pun mungkin pasti melakukan hal seperti itu mungkin karena Ibu akan dinilai, mungkin lebih baik lagi dipersiapkan di saat melakukan pendahuluan, inti dan penutup istilahnya perlu diurutkan ya. Nah, kemudian saya tidak nyaman Ibu pembiasaan. Oke, pembiasaan itu sangat bagus. Memang itu sudah istilahnya dibiasakan untuk semua sekolah adanya pembiasaan literasi membaca. Tetapi saya khususnya ini hanya masukan Ibu ya. Kalau misalnya Ibu pembiasaan membaca itu buku yang dibaca berkaitan berhubungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, mungkin tidak masalah gitu. Tetapi di situ saya rasa Ibu hanya memberikan anak-anak ini kan coba membaca begitu kan, tetapi tidak ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, pembiasaan membaca itu kalau saran saya Ibu bisa dilakukan di saat sebelum proses pembelajaran. Jadi seperti yang saya alami, saya lakukan di situ ada pembiasaan sebelum ada proses pembelajaran tatap muka dengan anak-anak, maksudnya di dalam materi khususnya itu ada pembiasaan sholat duha, kemudian juga pembiasaan membaca dan ada juga English breakfast. Itu ada waktu tersendiri, tidak di dalam RPP juga. Memang ada sih juga kemarin juga saya sampaikan kan Ibu memang pembiasaan ini boleh di dalam RPP ya. Tetapi kalau menurut saya lebih baik kalau pembiasaan itu kalau memang membaca buku yang dibaca itu sesuai dengan materi yang Ibu akan sampaikan. Kalau memang tidak, lebih baik sebelum pembelajaran atau misalnya pembelajaran tema yang Ibu akan mau jelaskan, di saat itulah Ibu melaksanakan pembiasaan literasi membaca. Ya? Nah, di saat membaca Ibu juga atau menjelaskan di dalam video pembelajaran itu Ibu sering menutupin layar gitu. Itu aja sih mungkin jadi perhatiannya di saat kegiatan aksi 2-nya. Itu untuk Ibu Dwi Ati Puji Lestari. Nah, kalau ini yang terakhir kayaknya untuk Pak Munawar. Saya lihat di sini anak-anak mungkin perlu keaktifannya Bapak Nggih, Bu. Nah, anak ini kayaknya masih belum aktif, yang banyak aktif mungkin Bapak gitu. Jadi bagaimana suasana di saat Bapak menjelaskan, anak juga diaktifkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang buat anak-anak menjawab apa yang ingin disampaikan oleh Bapak. Mungkin itu dari pengamatan saya, Ibu dosen. Kalau mungkin ada yang tidak selesai mungkin bisa diperbaikin atau gimana, tapi itu menurut pengamatan tiang. Mungkin itu saja Ibu dosen, terima kasih. Mohon maaf Bapak semuanya, terima kasih juga. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Aris, sebenarnya sudah sangat komprehensif ya. Saya hanya akan menegaskan saja ke Bapak Ibu. Pertama, pada saat kita melakukan rencana aksi 1, memang hampir semua itu karena posisinya adalah ada pada kondisi yang baru gitu ya. Kadang memang mengubah kebiasaan yang sudah ada lama gitu ya menjadi kebiasaan baru itu butuh waktu. Nah, karena Bapak Ibu saya perhatikan memang PBL dengan PJBL ini sendiri adalah baru gitu ya, karena mungkin selama ini hanya menjelaskan kemudian memberikan tugas gitu ya, mengkoreksi tugas mereka atau meminta salah satu dari mereka untuk mengerjakan di depan, sehingga akhirnya sintak PBL itu menjadi tidak terimplementasikan gitu. Sebagian besar saya melihat seperti itu untuk yang video-video dan juga workshop to sit in.
Nah, kemudian Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pada saat UKIN ini sudah ada pada kondisi di mana Bapak Ibu sudah masuk penilaian. Kalau PPL ini kan walaupun ada penilaian, tapi Bapak Ibu masih diangkat dalam hal ini adalah membiasakan diri atau belajar gitu ya untuk menjadi guru profesional. Nah, tentu karena kita dalam kondisi belajar, maka saran-saran yang tadi disampaikan, baik itu nanti saya sampaikan ataupun yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Arista, itu juga bisa diakomodir gitu untuk perbaikan. Nah, saya sedikit Bapak Ibu mungkin mempertegas saja bahwa kita kalau menilai ya, baik itu saya misalnya menilai mahasiswa pada saat PPL gitu ya, dan juga sekarang menilai Bapak Ibu di saat PPG ini, itu sebenarnya fokusnya adalah kesesuaian antara tampilan Bapak Ibu dengan RPP. Makanya nggak perlu dihafal harusnya bukan dihafal, tetapi apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu sudah dibayangkan, itu dituangkan dalam tulisan, bukan dibalik, dibuat tulisan dulu baru dihafalin, nggak seperti itu, karena pasti nggak bakal hafal-hafal gitu. Tapi kalau kita memang sudah paham dengan tahapan-tahapan PBL dan mana benang merahnya, maka di kepala kita itu sebenarnya sudah tahu apa yang akan kita mau lakukan dan tuntutannya seperti apa, itulah yang dituangkan dalam bentuk RPP. Maka pasti akan ada kesesuaian antara RPP dengan tampilan Bapak Ibu. Karena format penilaian yang ada pada saya dan Bu Arista itu adalah sebenarnya lebih pada sana, kesesuaian antara RPP dengan tampilan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya setuju tadi ya, untuk teknis Bapak Ibu tadi sudah mengatakan atau sudah presentasi, dan yang dipresentasikan itu kalau saya perhatikan lebih banyak hal teknis ya, tetapi Bapak Ibu selain hal teknis juga diperhatikan kontennya gitu ya Bapak Ibu. Jadi konten Bapak Ibu itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengajar, kemudian bagaimana konsep yang Bapak Ibu ajarkan itu apakah sudah betul apa tidak, maupun juga bagian dari apa yang tadi menjadi saran dari Bu Arista. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu terkait dengan tadi teknis ya Bapak Ibu saya sampaikan. Bapak Ibu pada saat mengambil gambar, nanti pada saat UKIN itu harus dari segala sisi. Segala sisi maksudnya apa? Maksudnya ada kelihatan Bapak Ibu mengajar dengan media yang digunakan, ada juga aktivitas siswa. Karena nanti kalau nggak ada itu, maka ada bagian-bagian yang tidak akan ada penilaiannya di sana. Karena memang ada penilaian bagian itu gitu Bapak Ibu. Jadi bagian interaksi siswa, Bapak Ibu memberi bantuan kepada siswa kan kalau tidak ada di satu sisi atau hanya ada di sisi depan saja kan nggak akan kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kayak Bu Lilit kemarin kan hanya ada di sisi samping. Kami tidak lihat siswanya, yang kami lihat itu hanya Bu Lilis saja di sana dengan papan tulis, bahkan medianya saja tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya Bu Lilis sama mejanya aja. Yang kelihatan tuh hanya siswa depan saja, ya, sehingga ke belakang kami nggak lihat gitu. Jadi itu yang menyebabkan kami nggak bisa akhirnya melihat interaksinya Bu Lilis dengan siswa yang ada di belakang bagaimana, karena ini secara keseluruhan nanti dinilai. Nah, kemudian teknis perekaman Bapak Ibu nanti diperbaiki di tahapan yang kedua, itu setidaknya bisa memperlihatkan Bapak Ibu mengajar dengan media yang digunakan. Apalagi kalau misalnya menggunakan media konkret ya Bapak Ibu, maka nanti kan bagaimana cara menggunakan media itu harus kelihatan gitu. Nah, berikutnya adalah pada saat ada, betul apa yang dikatakan Bu Arista ya, terutama di Bu Anissa saya perhatikan, itu kan banyak sekali ada orang di kelasnya Ibu
yang ngambil gambar kalau nggak salah yang kelihatan tuh 2 orang antara cowok. Nah, sedangkan yang di belakang ada ibu-ibu kalau nggak salah yang memang mengawasi gimmicknya atau mungkin sebagai observer gitu ya. Bapak Ibu untuk observer memang dianjurkan sebenarnya karena Bapak Ibu nanti akan menjadi bahan laporan untuk laporan yang harus di-upload di LMS. Cuma Bapak Ibu pada saat ada observer, tempatkanlah dia di posisi yang tidak terlalu terlihat juga dan juga tidak akan mengganggu konsentrasi siswa. Karena beda siswa kita dengan siswa-siswa yang ada di tempat yang memang sudah terbiasa ada observer. Jadi kok di Jepang itu misalnya ada listen study, itu mereka sudah terbiasa siswanya bahwa pada saat dia diajar oleh gurunya ada 2 atau 3 orang di luar gurunya sendiri di sudut itu yang memang mengobservasi. Karena mereka selalu ada refleksi di setiap ngajar. Itu mereka sudah terbiasa, tapi kalau kita nggak terbiasa siswa kita, sehingga apa yang terjadi pada saat itu nanti menjadi hal yang tidak terbiasa buat mereka, rasa takut mungkin ada. Rasa tidak nyaman mungkin ada, akhirnya itu akan mempengaruhi pada saat mereka akan belajar berkelompok. Nah, cuma Bapak Ibu memang hal-hal yang begini ini memang biasanya ada di awal saja, ya. Nanti biasanya Bapak Ibu di pengalaman-pengalaman yang kemarin nanti di aksi 2 itu biasanya nanti lebih terbiasa mereka. Nah, kemudian tadi saya setuju juga dengan apa kata Bu Arista ya Bu Lili, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang di tempat lain itu biasa saja. Tetapi di kita itu ada di beberapa daerah mungkin nggak terbiasa. Nah, karena Bu Lilis nanti yang menilai videonya, kalaupun Upin juga belum tentu orang yang sama daerahnya dengan Ibu. Jadi mungkin ada hal-hal yang menjadi kebiasaan kita yang mungkin tidak biasa saja di tempat kita, itu mungkin bisa dihilangkan. Selain Bu Lilis juga saya amati kayak Bu Anissa kan ada sebutan kamu ya. Kalau kami ya Bu Anissa di tempat kami gitu ya, kalau ada orang menyebut kamu itu tidak sopan atau lagi marah ya jadi itu yang jadi mungkin Bapak Ibu mungkin bisa kalau untuk menyebut nama siswa disebut aja nama siswanya atau pakai kata kalian gitu ya, sehingga istilah kamu mungkin bisa dikurangi. Nah, berikutnya yang lain juga terkait dengan konsep ya Bapak Ibu. Jadi kalau konsep tadi sudah Bu Aris yang menyampaikan ya, saya rasa sudah cukup komprehensif untuk Bapak Ibu nanti sebagai bahan perbaikan. Yang lain Bapak Ibu positifnya adalah walaupun saya perhatikan memang kondisi siswa Bapak Ibu ya, kondisi siswa dalam kondisi tidak seperti yang kita harapkan karena mereka dalam kondisi sudah selesai ulangan kemudian diminta untuk belajar ya stay gitu. Maka saya paham bahwa apa yang ada di kemarin itu adalah lebih pada kondisi psikis mereka yang memang tidak bisa kita rubah dalam waktu cepat. Tapi nanti waktu di aksi 2 itu harapannya karena mereka sudah memang tahapan masuk belajar, maka harapannya apalagi hari pertama sekolah gitu ya, harapannya adalah mereka bisa lebih semangat untuk melaksanakan setiap tahapan yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Dan satu lagi tadi, kalau untuk Bu Ati tadi ya literasi itu Ibu biasanya kalau di kami itu dilakukan itu 10 menit atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi biasanya ngaji atau membaca buku apa saja yang dibawa atau yang ada di perpustakaan. Nah, kalau literasi yang di kelas itu mungkin bisa dihubungkan dengan konsep yang akan disampaikan gitu Bu ya, supaya lebih mengena. Oke, itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Silahkan mungkin ada yang ingin bertanya. Mohon maaf mungkin jika ada hal yang tidak berkenan. Atau Bu Aris mungkin bisa ditambahkan, silahkan. Tapi Bu, saya rasa juga Ibu sudah sangat melengkapi sekali apa yang sudah saya sampaikan, intinya sama. Mungkin yang lain-lain, teman-teman yang lain mungkin ada istilahnya tambahan dari pengalaman teman-teman yang lain. Oke, Bu Lilis, raise hand, silahkan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perekaman Bu kan dosennya di depan satu, terus nantinya di belakang satu. Nanti kalau melihat video rekamannya berarti digabung ya Bu? Seperti itu? Atau harus tidak boleh ada jeda atau seperti apa? Itu Bu.
Ini maksudnya perekaman yang video full atau editingnya? Yang video full Bu nantinya. Kan otomatis kalau dua di belakang dan di depan, dua kameranya gitu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Iya, jadi nanti bisa digabungkan Ibu ya. Kalau misalnya menggunakan dua kamera, Bapak Ibu misalnya atau ada di posisi satu misalnya di depan, satu di belakang gitu ya sudutnya, itu silahkan Bapak Ibu bisa mengeditnya gitu ya, yang fullnya gitu dengan cara digabungkan supaya nanti akan terlihat bahwa memang sinkron gitu ya untuk kegiatannya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu misalnya bisa mencari sudut gitu ya yang memungkinkan terlihat semua, maka sebenarnya cukup satu kamera saja. Tapi memang kadang-kadang kalau kelas besar itu memang butuh lebih dari satu kamera biasanya untuk ini. Nah kalau pengalaman yang tahap-tahap yang sebelumnya Bapak Ibu biasanya kalau misalnya pada saat sit in ya, saya atau Bu Aris sit in gitu ya, sudutnya itu sudah ada mencakup semua, kami sebenarnya nggak perlu lagi membuka video full Bapak Ibu. Tapi karena kemarin itu adalah hanya dari satu sisi saja, itu yang menyebabkan akhirnya kami jadi kerja dua kali gitu. Jadi membuka lagi walaupun juga kami sit in. Sehingga nanti Bu Lilis kalau misalnya menggunakan dua kamera, itu nanti prosesnya pada saat ketemu linknya nanti itu bisa digabungkan gitu. Atau sehingga terlihat gitu Ibu pada saat nanti mengajar ataupun juga berinteraksi dengan siswa gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bu Anissa silahkan. Baik, Ibu izin bertanya. Nanti untuk proses di PPL 2 itu kan ada sit-in lagi ya Bu ya? Di PPL kemarin kan kendalanya juga di sit-in Bu. Apakah ini mungkin kita ada sharing dengan universitas lagi? Apakah kita harus menggunakan misalnya dengan Zoom yang berbayar atau Google Meet ada ya, Google Meet yang berbayar seperti itu Bu, agar tidak nggak perlu pakai Zoom berbayar Ibu, dan juga nggak perlu pakai Gmeet berbayar. Kalau saya menyarankan menggunakan Gmeet karena kalau menggunakan Zoom itu biasanya problemnya lebih banyak gitu. Biasanya entah kameranya yang nggak bisa gitu ya, atau kadang-kadang mikrofonnya macet. Makanya Bapak Ibu kan sudah diberikan ini kan ya akun oleh kementerian gitu pada saat melakukan pembelajaran ini, bisa menggunakan akun itu sebenarnya untuk Gmeet-nya kalau menurut saya. Ya jadi nggak perlu pakai yang berbayar, karena yang berbayar pun juga kalau Bapak Ibu juga nggak aktif kameranya, nggak aktif mikrofonnya, jadi percuma juga. Kan yang berbayar itu kan keunggulannya hanya di waktu saja. Kalau misalnya nanti waktunya terpotong misalnya 40 menit nggak masalah, kita bisa masuk lagi gitu. Karena kan kita tahu Bapak Ibu di situ memang sudah melaksanakannya di hari itu. Oke, baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Bu Heri silakan. Ya, terima kasih Bu dosen. Sama seperti Bu Anissa kemarin saya sempat bingung karena waktu Gmeet itu kan tidak full sampai terakhir Bu dosen. Apa itu kita harus buat dua link begitu untuk Bu dosen bisa sit in lagi sama Bu Gumong begitu, ataukah seperti kemarin saja satu link begitu Bu dosen? Kalau untuk Gmeet Bapak Ibu memang sebenarnya beberapa itu ada yang tetap aja jalan gitu ya, karena saya juga terbiasa kalau online itu ngajar mahasiswa itu lebih enak pakai Google Meet gitu, karena justru sebenarnya beberapa waktunya itu dia nggak akan terpotong gitu. Tetapi yang Bapak Ibu kemarin mungkin ada yang terpotong ya, itu enggak masalah Bapak Ibu, nanti kita masuk lagi atau Bapak Ibu membuat link kemudian memberi kabar kepada kami gitu. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu itu ada teman yang mendampingi gitu. Jadi ada teman yang mendampingi yang bisa ngecek Google Meet-nya itu. Karena Bapak Ibu kan fokusnya kan mengajarnya. Itu yang menyebabkan kalau misalnya Bapak Ibu hanya taruh misalnya, atau yang PPG kemarin tuh ada yang malah siswanya yang disuruh pegang handphonenya gitu. Jadi otomatis otomatis pada saat misalnya ada waktu yang kemudian akhirnya kami terlempar gitu ya, atau gangguan sinyal, kami nggak bisa, atau ada yang lupa misalnya menyalakan mikrofonnya sehingga suaranya nggak kedengeran gitu. Kan kami nggak
nggak bisa misalnya teriak-teriak ibu lagi di depan sedangkan kamera di belakang, kan kami teriak-teriak misalnya bilang, Bu, mikrofonnya belum dinyalakan, kan nggak bisa. Tapi kalau ada teman yang mendampingi, itu ada temennya gitu yang bisa bukakan mikrofonnya atau bisa ngecek gitu apakah mic-nya masih jalan atau tidak gitu loh maksudnya. Terima kasih banyak Bu dosen. Oke. Baik, silakan Pak Marzuki. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tiang kemarin menggunakan gimmick, waktunya itu tidak terpotong Bu, sampai walaupun keluar main kemarin cuma saya on off kan saja kameranya, tapi linknya itu tetap sampai pertemuan kedua enggak mati dia. Di gimmick saya pakai akun ID belajar itu, mungkin apakah berpengaruh itu? Iya betul, kalau pakai akun ID belajar itu Bapak Ibu semuanya ya, itu memang akun yang sudah berbayar dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang sudah bayar. Jadi kalau kita menggunakan akun itu biasanya sudah tidak akan ada pemotongan waktu, makanya itu yang kayak saya bilang ke Bapak Ibu, coba dicek kembali akun ID-nya gitu ya, belajar ID-nya, karena saya juga kan sebagai pewawancara PPG itu biasanya kan sudah dikasih akun itu. Kami wawancara itu bisa sampai 4-5 jam gitu, nggak pernah ada pemotongan waktu gitu dengan menggunakan akun itu. Makanya saya heran kemarin waktu Bapak Ibu menggunakan gimmick, kemudian ada tulisan keterangan di handphone saya 10 menit lagi ini akan berakhir gitu. Makanya saya jadi bingung gitu, karena selama ini saya pakai gimmick nggak pernah ada seperti itu, kecuali Zoom. Kalau Zoom betul, kecuali kalau berbayar. Kalau berbayar dia nggak akan ada keterangan itu gitu. Ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu coba dicek kembali akunnya ya. Ya. Ibu dosen, tolong izin bertanya, apakah pada saat UKIN nanti ada sit-in-nya juga Ibu? Kalau UKIN enggak Bapak Ibu, UKIN tuh langsung video aja gitu. Makanya itu harusnya videonya harus lebih rinci, karena kan kalau tidak ada di situ nggak ada mau konfirmasi ke siapa gitu Bapak Ibu, jadi langsung aja nanti penilaian itu ke bagian penilaiannya dia, kalau tidak ada ya mungkin akan dikosongin. Makanya itu kalau UKIN Bapak Ibu sudah tidak ada lagi sit-in di situ penilaiannya, dan penilaiannya diacak, tidak diperkenankan penilaiannya itu adalah dosen atau guru pamong yang sudah terlibat pada pengembangan perangkat dan juga PPL, sehingga Bapak Ibu akan yang baru nanti. Itulah makanya di saat PPL inilah 1-2 ini Bapak Ibu mulai belajar gitu ya, mulai dari proses pengambilan secara full gitu dan juga proses editing. Nanti kalau Bapak Ibu UKIN itu biasanya waktunya diminta lebih panjang, kalau nggak salah 40 menit nanti diminta untuk waktu video ini. Cuma nanti ada lain gitu ya yang akan memberikan penjelasan terkait dengan UKIN. Sedikit Ibu dosen, silakan Pak Marzuki. Kemarin kan yang pakai 3 perangkat untuk sit-in-nya. Yang pertama yang fokus ke siswa saya pakai Chromebook karena kameranya bisa diputar. Nah yang satu teman saya yang ketika saya menjelaskan fokus ke gurunya, ketika siswa fokus ke siswa. Yang satu yang pakai laptop di samping tiang, apakah suaranya terdengar baik di sit-in ini ke? Soalnya tidak, video cuma mic-nya yang hidup-hidupkan. Saya rasa kalau Pak Marzuki kemarin nggak masalah ya, maksudnya artinya suaranya masih terdengar. Cuma memang saya waktu itu ada sempat keluar karena ada gangguannya, tapi saya sudah masuk lagi kan yang pada saat Bapak kemarin tampil gitu ya. Dan ini Bapak Ibu, cuma memang ini Pak Marzuki kondisi siswanya kayaknya memang siswanya itu memang kelihatan sekali mereka itu masih berasa gitu, ulangan gitu ya, jadi kemudian sudah belajar kok kayaknya mungkin mikirnya bahwa mereka kan bentar lagi libur, jangan-jangan ulangannya udah dibagikan semua juga gitu loh ya, mau ngapain mungkin gitu ya, jadi memang kelihatan gitu ininya situasinya itu yang kurang terlalu fokus gitu ya pada saat pembelajaran. Tapi kami dari sama panitia sudah diingatkan hal tersebut gitu, sehingga kami memaklumi itu. Ini setelah selesai kemarin dia minta hadiah semuanya Bu. Berarti sama ya. Beli gorengan kita Pak Marzuki. Oke, baik. Siapa lagi Bapak Ibu silakan. Ibu saya izin bertanya. Silakan. Iya Ibu. Mau bertanya, untuk jamnya itu kita harus 2 jam pelajaran atau harus berapa jam pelajaran Ibu untuk mengajar? Atau yang penting sintak-sintaknya tercapai atau bagaimana? Oke,
Bu Martini, saya pertegas lagi seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu, kan kita sudah pernah sepakat kemarin bahwa PBL yang sudah kita lakukan itu nggak akan bisa selesai 5 sintak itu dalam 2 JP, kan kita sudah sepakat itu. Sehingga kenapa kemudian diminta minimal 2 kali pertemuan oleh panitia itu dengan asumsi bahwa selama 2 kali pertemuan itulah PBL itu bisa selesai. Bahkan PJBL itu Bapak Ibu mereka harus bikin proyek ya, bikin waran, itu nggak bisa Bapak Ibu paksa mereka selesai dalam waktu yang singkat gitu loh. Ya berarti kita terlalu memaksakan, padahal kan sebenarnya yang kita lihat itu adalah prosesnya selain juga produknya. Maka Bapak Ibu itulah yang menyebabkan Bapak Ibu kemarin diminta untuk membuat minimal 2 kali pertemuan gitu. Ada kata minimal loh di sana ya. Ada kata minimal 2 kali pertemuan. Apa artinya minimal 2 kali pertemuan itu adalah dengan harapan bahwa itu sintaknya selesai gitu 2 kali pertemuan. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya bisa aja lebih dari 3 kali pertemuan gitu loh Bapak Ibu. Maka itu yang perlu nanti Bapak Ibu cek kembali. Nah kemudian kata pertemuan itu jangan bedakan dengan 1 JP. Nggak mungkin Bapak Ibu 35 menit, 45 menit Bapak Ibu selesai sintak 1 ya. Kalau itu berarti maksain banget gitu loh. Karena di SD kan 35 ya setahu saya ya. Iya. Maka biasanya itu setidaknya kita 2 JP lah untuk 2 sintak gitu ya. Itulah makanya Bapak Ibu kita nggak melihat pertemuannya. Kita nggak melihat jamnya. Yang kita melihat keterlaksanaan sintak itu gitu loh. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya 2 JP kemudian Bapak Ibu minta keluar main ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya di SMA kan misalnya kayak pelajaran kimia gitu Bapak Ibu, itu kan misalnya hanya 1 minggu tuh 1 hari cuma 2 JP misalnya, baru di pertemuan berikutnya dia lanjutkan sintak itu gitu. Kita udah sepakat itu kemarin. Jadi Bapak Ibu yang dilihat itu adalah sintaknya. Sintaknya bukan. Kayak lagi yang dilihat itu adalah sintaknya. Sintaknya terlaksana ya Bu. Sintaknya itu terlaksana, maka kami memberitahukan Bapak Ibu dan ini sesuai dengan arahan panitia bahwa minimal 2 pertemuan karena memang pengalaman tidak akan selesai PBL itu dan PJBL itu dengan 1 kali pertemuan. Itu maksudnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Bu Heri. Untuk pelaksanaan PPL 2 Bu dosen sudah ada ketentuan hari tanggal begitu Bu dosen. Oke, baik. Kalau untuk PPL 2 Bapak Ibu nanti dilakukan di bulan Januari. Sehingga kita sebenarnya kalau dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu habis refleksi itu biasanya besoknya kita sudah langsung pengantar PPL 2. Tapi karena ini pelaksanaannya masih di Januari, tadi saya di telepon panitia bahwa masih panjang waktunya untuk Bapak Ibu nantinya kita masuk pada pengantar PPL 2. Sehingga Bapak Ibu silakan persiapkan diri sebaik mungkin ya, baik itu secara teknis terkait dengan pelaksanaan ini gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa maksimal di PPL yang kedua. Sehingga nanti untuk pengantar PPL 2 itu nanti Bapak Ibu tunggu informasi dari panitia dan juga dari saya ya, kapan kita akan bisa melaksanakan VCON untuk pengantar PPL 2. Iya, makasih banyak dosen. Itu Ibu. Baik, ada Libur lagi. Bu Heri. Ya. Bu, Giling. Iya, ini bertanya ulang ya, kemarin sudah dijelaskan juga oleh Bu dosen. Karena PPL 2 itu ada di semester 2 kan gitu loh. Kemarin kan saya hanya membuat semester 1. Jadi untuk PPL 2 saya harus mempersiapkan perangkat pembelajarannya untuk yang baru, beda dari yang kemarin. Nggak apa-apa ya Bu dosen ya? Nggak apa-apa, kemarin sudah saya katakan seperti itu Ibu ya. Kalau yang sudah dibuat yang kemarin semuanya dibuat di semester 2, silahkan nggak apa-apa, yang 1 ini dianggap sebagai pengetahuan awal, kan saya sudah bilang gitu kemarin. Nah, tapi kalau misalnya semua semester 1 maka harus dimodif itu karena supaya sesuai ya Bapak Ibu, karena itu kan sudah disampaikan kemarin. Jadi Bapak Ibu yang misalnya kemarin diarahkan atau ada salah konsepsi pada saat proses briefing gitu ya, silahkan disesuaikanlah dengan, karena waktu Bapak Ibu agak sedikit panjang gitu di sini. Itu ada 2 minggu. Jadi saya rasa waktu yang sangat panjang lah gitu untuk membuat RPP yang baru gitu ya, terkait dengan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi juga. Begitu. Siap. Untuk metodenya berbeda juga tidak apa-apa ya Bu dosen ya? Berbeda kita menggunakan inovatif Ibu ya. Jadi kalau menurut saya kita menggunakan inovatif. Modelnya maksud saya
kan kemarin saya udah PBL. Besok saya pakai PBL lagi tidak apa-apa ya Bu ya? Nggak masalah, mau pakai dua-duanya PBL boleh, mau pakai satu PBL satu PJBL boleh, mau pakai dua-duanya PJBL boleh. Nggak ada yang meminta Bapak Ibu harus menggunakan dua-duanya sekaligus. Mana yang sesuai dengan karakter dari materinya, mana yang sesuai dengan Bapak Ibu kemampuannya untuk menerapkannya, mana juga yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Maka itu yang digunakan untuk menerapkan. Siap, terima kasih Bu dosen. Baik, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada Bu Aris silakan apa yang mau ditambahkan? Kalau ini aja Bu, mengingatkan untuk tambahan teman-teman di saat skenario pembelajaran itu betul-betul bukan seperti yang Ibu dosen sampaikan tidak dihafal, tetapi mungkin difahami urutannya seperti supaya tidak terlewatkan. Itu aja penekanannya, juga mungkin tujuan pembelajaran yang tadi mungkin jadi evaluasi teman-teman supaya nanti di aksi kedua jadi perbaikan untuk menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Itu aja Ibu dosen yang bisa jadi perhatian teman-teman semuanya. Iya, terima kasih Bu. Siap Bu Gumong. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Aris. Ya, jadi kata kuncinya adalah penyesuaian antara RPP dengan apa yang dikatakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hafal ya pasti lupa nantinya. Disuruh nyanyi lagu satu bangsa, ya akhirnya nyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Karena udah dihafalin gitu, jadi akhirnya salah hafalin. Jadi itu Bapak Ibu. Tapi beda kalau kita misalnya sudah terbiasa bahwa selama ini saya memang biasa satu bangsa gitu, jadi pasti nggak bakal lupa gitu. Karena Bapak Ibu menuangkan apa yang di kepala ketulisan, bukan memindahkan tulisan ke kepala. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu saja mungkin dari Vicon kita hari ini. Selebihnya Bapak Ibu harus semangat dan kesehatan ya, mumpung ini juga libur gitu ya, buat yang mau merevisi jangka waktunya masih panjang dan persiapannya juga sangat panjang ini ya, beda dengan yang kemarin-kemarin. Harapannya nanti bisa lebih baik nanti ya di tahapan berikutnya. Begitu juga dengan hal teknis yang Bapak Ibu sudah temukan dan sudah kami sampaikan ya, tentu nanti akan menjadi bahan perbaikan Bapak Ibu lebih maksimal. Saya akhiri untuk Vicon hari ini, saya dan Bu Aris mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan ya. Kita ketemu lagi nanti untuk info selanjutnya terkait dengan pengantar PPL 2. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marzuki bisa dimatikan dulu recordnya.